Good morning. How are this morning? I hope that you are good. Okay, for today we will pray before we continue to do our subject. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your blessing. We thank you for everything that you have done in our life. Now we want to continue our subject today. Please help us to understand what we are talking about. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Teacher harap semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat di dalam menjalani aktivitas kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran tematik, tema 6, subtema 3, muatan IPS ya. Kamu boleh buka bukumu, buku tematik 5F, halaman 88 sampai 100. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan tujuan pembelajaran mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat di daerah rendah, di dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di dataran rendah diantaranya beternak, penambangan, nelayan, petani garam, dan petani. Ini hanya contoh-contoh yang bisa teacher kasih. Tetapi di dataran rendah masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian dataran yang datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kamu bisa lihat contohnya yang di atas adalah perkebunan teh, perkebunan sayur-sayuran, dan peternakan. Nah, permasalahan-permasalahan sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Banyak sekali dampak dan dari kebiasaan membuang sampah sembarangan, seperti banjir, lingkungan bau, sumber penyakit, jalanan menjadi sempit, dan lain-lain. Kemacetan. Kemacetan juga sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam kerja. Salah satu penyebabnya karena pengguna jalan tidak menaati peraturan lalu lintas. Yang ketiga, pembuangan limbah industri. Pembuangan limbah industri ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu akan berdampak air menjadi tercemar. Dan yang terakhir, bangunan liar yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya akan mengakibatkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Yang pertama, menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Yang kedua, memiliki kebiasaan melakukan kegiatan tradisi. Yang ketiga, menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang. Yang keempat, menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah. Yang kelima, mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia. Selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan dan di sini terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Berikut contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Desa adat Wae Rebo di Nusa Tenggara Timur. Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya. Desa adat Terunyan di Bali. Desa adat Pariangan Tanah Datar di Sumatera.
Desa adat Osing di Kemiren. Nah, untuk tugas kamu hari ini, teacher ada berikan di sini contoh masalah sosial. Yang pertama kemacetan lalu lintas, yang kedua sampah, yang ketiga bangunan liar, yang keempat sungai yang kotor, yang kelima pengangguran. Kamu pilih salah satu masalah di atas dan bayangkan bahwa kamu adalah seorang pemimpin dalam suatu daerah dan kamu harus membuat suatu kebijakan atau solusi yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Ingat ya, kamu pilih salah satu saja. Misalnya, kemacetan lalu lintas. Nah, kamu berpikir kalau kamu jadi seorang pemimpin di daerah tersebut, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di daerahmu? Oke, sampai di sini yang bisa teacher sampaikan. Teacher harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dari Teacher Ranto. See you.